Perkenalkan, nama saya Muhammad Muklisin. Di sini saya akan melakukan UTS mesin konversi energi 2. Nomor NIM saya 231030110045. Outline nomor 1 pendahuluan, nomor 2 jurnal, nomor 3 klasifikasi, nomor 4 perbandingan, nomor 5 research gap, nomor 6 studi kasus, nomor 7 kesimpulan. Pendahuluan, sistem refrigerasi merupakan salah satu teknologi yang memiliki peranan penting dalam kehidupan modern, khususnya dalam bidang pendinginan seperti air conditioner atau AC, chiller, dan berbagai sistem pendingin industri. Kinerja dari sistem refrigerasi umumnya dinilai menggunakan parameter Coefficient of Performance atau COP, yaitu perbandingan antara efek pendinginan yang dihasilkan dengan energi yang digunakan. Semakin tinggi nilai COP, maka semakin efisien sistem tersebut dalam memanfaatkan energi. Selanjutnya, seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi dan tuntunan efisiensi, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan performa sistem refrigerasi. Salah satu pendekatan yang banyak dikembangkan adalah penggunaan refrigeran, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran. Penggunaan refrigeran campuran atau mixed refrigeran diketahui dapat memberikan sifat termodinamika yang lebih dibandingkan refrigeran tunggal, sehingga berpotensi meningkatkan efisiensi sistem. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji perbandingan performa berbagai jenis refrigeran, seperti R13-4A, MC134, dan butan, serta pengaruh parameter operasi seperti tekanan terhadap nilai COP. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemilihan jenis refrigeran dan kondisi operasi sangat berpengaruh terhadap kinerja sistem refrigerasi. Berdasarkan hal tersebut, kajian ini dilakukan untuk mereview beberapa jurnal terkait performa sistem refrigerasi dengan fokus pada perbandingan nilai COP pada berbagai jenis refrigeran dan kondisi operasi. Melalui review ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi sistem pada potensi pengembangan penelitian di masa mendatang. Jurnal yang direview, yang pertama, Jurnal 1, perbandingan COP refrigeran R13-4A dan MC134 pada sistem AC mobil 2024. Fokus, kinerja mesin pendingin atau refrigerator serta faktor-faktor yang mempengaruhi performanya. Metode, eksperimen atau analisis kerja. Jurnal 2, analisis perbandingan COP refrigerator menggunakan refrigeran R13-4A dan gas butan tahun 2023. Fokus, perbandingan nilai Coefficient of Performance atau COP pada refrigerator. Metode eksperimen. Jurnal ketiga, pengaruh tekanan refrigeran R13-4A terhadap nilai COP pada sistem air conditioner tahun 2020. Fokus, menganalisis pengaruh tekanan refrigeran R13-4A terhadap nilai COP, konsumsi energi, kinerja sistem AC. Metode eksperimen. Lanjut klasifikasi jurnal. Yang pertama, jenis sistem. Jurnal pertama, sistem refrigerasi, kemungkinan siklus kompresi uap atau vapor compression system. Jurnal 2, refrigerator atau siklus kompresi uap. Yang jurnal 3, air conditioner atau AC, siklus kompresi uap. Selanjutnya, jenis refrigeran. Yang pertama, tidak disebutkan secara spesifik atau bersifat umum yang bisa berbagai refrigeran. Yang kedua, R13-4A dan gas butan. Yang ketiga, R13-4A. Yang ketiga, metode. Jurnal pertama, eksperimen dan analisis kinerja sistem atau pendekatan kuantitatif. Jurnal kedua, eksperimen kuantitatif komparatif atau membandingkan dua refrigeran dengan variasi tekanan. Yang jurnal 3, eksperimen kuantitatif kausal atau pengaruh tekanan terhadap COP. Analisis perbandingan efisiensi COP. Jurnal pertama tidak menampilkan nilai COP secara spesifik, fokus pada kinerja umum sistem. Jurnal 2, COP tertinggi buten 5 PSI yaitu 7,94. R13-4A lebih rendah tapi lebih stabil, lebih aman secara operasional. Jurnal ketiga, COP tertinggi 12,49
tekanan 100 PSI awal operasi. COP menurun karena waktu operasi meningkat, tekanan meningkat. Selanjutnya, sistem. Zona pertama refrigerasi umum, zona kedua refrigerator atau kulkas, yang ketiga air conditioner atau AC. Semua bersiklus kompresi uap. Hasil, zona 1, zona ini tidak menampilkan nilai COP secara numerik. Zona kedua, butane lebih efisien, tetapi performanya dipengaruhi tekanan. Zona ketiga, tekanan dan waktu operasi terbalik dengan COP. Research gap dan studi kasus. Research gap, belum ada penelitian yang menggabungkan sistem AC dan refrigerator, jenis refrigeran R134A dan butane, dan variasi tekanan secara simultan. Yang kedua, fokus penelitian masih terbatas pada satu jenis sistem atau satu jenis refrigeran. Selanjutnya, pengaruh temperatur lingkungan dan beban pendingin terhadap COP belum banyak dikaji. Selanjutnya, penggunaan refrigeran alternatif ramah lingkungan dan masih minim. Optimasi multiparameter atau sistem refrigeran tekanan belum dilakukan secara komprehensif. Selanjutnya, studi kasus. Tujuan menentukan kombinasi sistem refrigeran dan tekanan untuk mendapatkan COP maksimum. Variabel bebas, jenis sistem, air conditioner atau AC, dan refrigerator. Jenis refrigeran R134A dan butan. Tekanan operasi rendah 3 PSI, sedang 5 PSI, tinggi 10 PSI. Variabel terikat nilai COP. Metode eksperimen pengukuran temperatur, tekanan, dan konsumsi energi kompresor. Hipotesis COP tertinggi diperoleh pada sistem AC, tekanan rendah sampai optimal, dan refrigeran yang lebih efisien atau buten. Manfaat menentukan sistem yang paling efisien, mengurangi konsumsi energi, mendukung penggunaan refrigeran alternatif yang lebih ramah lingkungan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, disarankan agar penelitian selanjutnya mengkaji sistem refrigerasi secara lebih komprehensif dengan menggabungkan variabel jenis sistem, jenis refrigeran, dan tekanan operasi secara simultan. Selain itu, pengujian sebaliknya dilakukan pada kondisi operasi nyata dengan mempertimbangkan variasi temperatur lingkungan dan beban pendinginan agar hasil yang diperoleh lebih representatif terhadap kondisi sebenarnya. Penggunaan refrigeran alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti hidrokarbon juga perlu dikembangkan lebih lanjut dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dalam penggunaannya. Samping itu, optimasi tekanan operasi sangat penting dilakukan untuk memperoleh nilai COP yang maksimum sehingga efisiensi sistem dapat ditingkatkan. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk menganalisis efisiensi energi dalam jangka panjang guna mengetahui performa sistem secara menyeluruh selama penggunaan. Selain itu, pemanfaatan teknologi mendukung seperti kompresor inverter dan sistem kontrol otomatis dapat menjadi solusi dalam meningkatkan efisiensi dan kestabilan sistem refrigerasi. Secara umum, penelitian ke depan diharapkan dapat mengarah pada optimasi sistem refrigerasi secara menyeluruh agar diperoleh sistem yang lebih efisien. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.